Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bareng mengenai sifat koligatif. Kalau pada video sebelumnya kita belajar tentang tekanan uap, pada video ini kita belajar tentang titik didih. Nah, apa sih sebetulnya pengertian mendidih? Secara umum paling kalian jawab, pengertian mendidih itu pada saat di atas permukaan air ada gelembung-gelembung. Nah, saya mengharapkan setelah pembelajaran ini jawaban kalian tidak seperti itu, tapi memberikan jawaban yang sesuai dengan konsep kimia. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti yang harus kalian jawab dengan benar, pada suhu berapa air mendidih? Kemungkinan jawaban kalian air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu jawaban benar kalau kalian belum belajar kimia di kelas 12. Tapi setelah nanti kalian belajar kimia di kelas 12, jawaban kalian harus beda. Jadi kalau jawabannya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu kurang tepat ya. Jadi nanti kalian bisa punya jawaban lain yang lebih tepat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang harus kalian jawab, apa pengertian menguap? Insya Allah kalau pengertian menguap ini kalian sudah bisa jawab karena materi ini sudah ada di kelas kalian sewaktu kalian berada di SMP maupun di SD dan SMP. Jadi insya Allah jawaban pengertian menguap insya Allah semua bisa dan jawabannya insya Allah betul. Pertanyaan selanjutnya, pada suhu berapa air menguap? Nah, kemungkinan kalian jawabannya sama dengan tadi pada air mendidih. Oh, air mendidih juga pada suhu 100, berarti menguap pun pada suhu 100. Padahal sebetulnya jawaban itu belum tepat ya. Kalau misalkan gini loh ya, di rumah misalnya, kalian menjemur pakaian, dari basah jadi kering. Apakah pada saat kalian menjemur pakaian itu harus suhu 100 derajat Celcius baru kering? Padahal jelas pada saat proses menjemur air itu kan ada proses penguapan air kan. Kemudian misalnya pada saat kalian ngepel di rumah, lantainya jadi kering. Apa betul suhunya harus 100 derajat Celcius? Nah, jadi jawaban kalian perlu difikirkan lagi. Apa betul pada suhu 100 derajat Celcius air baru menguap? Nah, nanti untuk memahami jawaban-jawaban pertanyaan tadi, kita pelajari dulu materi tentang titik didih. Nah, kalau misalkan kita punya wadah diisi air, seperti materi sebelumnya pada materi tekanan uap, nanti partikel air itu ada sebagian yang berubah menjadi uap. Nah, karena kita lagi membicarakan tentang titik didih, tentunya ini harus kita panaskan. Nah, di samping ada uap-uap di atas permukaan zat cair, pada dasarnya pada udara luar juga ada molekul-molekul uap yang menghasilkan tekanan tertentu. Saya gambarkan di sini partikel molekul uapnya. Kalau misalnya kita hitung misalkan ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini pada saat awal kita panaskan mungkin baru sedikit kan? Mungkin baru 1. Kemudian terus bertambah 2 dan seterusnya. Kapan dia mendidih? Dia mendidih pada saat tekanan di atas permukaan zat cair ini sama dengan tekanan udara luar. Kalau saya gambarkan di luar tekanan udara luar yang menghasilkan tekanan tertentu, misalkan yang menghasilkan tekanan 1 atmosfer itu sebanyak 11 molekul misalkan. Nah, maka di sini pun di atas permukaan zat cair ini dia akan mendidih pada saat jumlah molekul gas di atas permukaan zat cairnya pun sama jumlahnya ada 11. Nah, maka nanti pada saat jumlah molekul gas di atas permukaan zat cair jumlahnya 11 sama dengan jumlah molekul di udara luar 11, atau dengan kata lain jumlah tekanan di atas uap air, tekanan di atas air ini, tekanan uap airnya misalkan 1 atmosfer sama dengan tekanan udara luar 1 atmosfer, maka itu dikatakan mendidih.
Jika jumlah uap di sini atau tekanan yang dihasilkan di atas permukaan zat cair masih lebih kecil dibanding tekanan udara luar, maka dia belum mendidih. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, berarti ada hubungan yang erat antara titik didih dengan tekanan uap jenuh air. Di sini kalian bisa perhatikan, misalkan pada suhu 0 derajat, tekanan uapnya sebanyak 4,58 mm Hg. Pada suhu 50 derajat, tekanan uapnya 97,5 ml Hg. Nah, biasanya kalian bilang titik didih air 100 kan? Iya, 100 derajat kalau tekanan uap air jenuhnya 760,0 mm Hg atau 1 atmosfer. Dengan kata lain, sebenarnya berarti air bisa mendidih pada keadaan lain, pada suhu lain selain 100 derajat Celcius dengan syarat. Nah, kalian lihat hubungan antara tekanan dan suhunya. Nah, berarti nanti kalian bisa menyimpulkan juga bagaimana hubungan tekanan uap dengan titik didih. Nah, sekarang tadi kita cerita tentang tekanan uap pelarut murni. Artinya tidak ada zat terlarut di dalamnya. Saya analogikan tekanan uap di udara ada 11 molekul gas misalkan yang menghasilkan tekanan tertentu. Nah, kemudian yang ini pelarut murni, kalau kita hitung juga yang sudah ada di permukaan itu 11 juga kan. Oh, berarti dia karena sama jumlah molekulnya, berarti tekanannya sama dengan udara luar, maka pelarut murni ini sudah mendidih. Pada saat pelarut murni kita tambahkan zat terlarut yang sukar menguap, nah tentunya jumlah uap yang dihasilkan pada keadaan yang sama dengan pelarut murni tadi, pada suhu yang sama, misalkan suhunya tadi ini 100 derajat. Nah, pelarut murni begitu 100 derajat, dia mencapai keadaan mendidih. Kenapa? Karena jumlah uap di atas permukaan zat cair sama dengan jumlah uap di udara luar. Tapi larutan, karena ada penambahan zat terlarut yang sukar menguap, maka jumlah molekul yang dihasilkannya masih sedikit, masih kurang dari 11, atau tekanan yang dihasilkan oleh larutan ini lebih kecil dibanding tekanan udara luar. Maka pada keadaan ini dia belum mendidih. Kapan dia mendidih? Dia mendidih jika suhunya ditambah lagi, sehingga nanti jumlah uapnya sama dengan jumlah uap di tekanan di udara luar. Atau dengan kata lain, tekanan yang dihasilkan oleh larutan sama dengan tekanan udara luar maksudnya. Jadi pada suhu yang sama, pelarut murni sudah mendidih, tapi larutan belum mendidih. Padahal menggunakan pelarut murni yang sama. Maka diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk memanaskan sehingga dia mendidih. Nah, kalian jadi bisa jawab berarti tinggi mana titik didihnya? Titik didih pelarut atau larutan? Dan alasannya jelas harus dijelaskan. Nah, karena ada perbedaan itu, maka muncul rumusan kenaikan titik didih. Notasinya delta TB ya. B itu singkatan dari boiling atau mendidih. Apa itu? Yaitu selisih antara titik didih larutan dengan pelarutnya pada P konstan. Maksudnya pada tekanan konstan. Jadi kita membandingkan antara pelarut dan larutan harus pada tekanan yang sama atau pada tekanan yang konstan. Kita tidak bisa membandingkan dua keadaan antara larutan dan pelarut jika tekanannya berbeda, karena titik didih sangat dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Rumusan matematisnya antara titik didih atau delta TB itu sama dengan TBL dikurangi TBP. Delta TB kenaikan titik didih, TBL itu titik didih larutan, TBP itu titik didih pelarut. Kemudian ada juga rumusan matematis yang lain. Kenaikan titik didih atau delta TB
juga bisa dihitung dari rumusan KB dikali M. Apa KB? KB itu tetapan kenaikan titik didih molal yang punya satuan derajat Celcius per molal. Molalitas ya. Jadi di sini satuan yang digunakan molalitas. Jadi ini M-nya molalitas. Molalitas itu bisa kita cari dari mol zat terlarut dalam satuan pelarut saya ulangi, molalitas itu rumusannya mol zat terlarut dalam pelarut satuannya kilogram. Jadi mol zat terlarut dalam kilo pelarut. Mudah-mudahan materinya mudah dipahami. Silakan nanti kalian kerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.